Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Aulia Paramita dari Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang WordPress saya yang berjudul Berwisata. Di dalam beranda ini ada penjelasan tentang Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki tempat wisata yang sangat indah. Terus tentang saya. Lahir di Kota Bangun, hobi saya traveling dan olahraga. Salah satu impian saya adalah bisa mengunjungi semua tempat wisata di Kalimantan Timur di antara 10 kabupaten kota. Baik, kita lanjut ke tentang isinya. Yang pertama adalah Kampung Wisata Tenun Samarinda. Kampung Wisata Tenun Samarinda berada di Samarinda Seberang. Merupakan sebuah kampung yang hampir semua warganya berprofesi sebagai pengrajin sarung tenun Samarinda secara turun-temurun. Keistimewaan kampung ini, sarung Samarinda atau tajong Samarinda, yakni jenis kain tenunan tradisional yang dibuat bukan memakai mesin tapi menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Masyarakat menyebutnya gedokan. Menariknya lagi, benang sutra yang menjadi bahan dasar pembuatan sarung tenun ini diperoleh pengrajin dari negeri tirai bambu. Meski begitu, ada pula yang dipasok dari lokal, diantaranya didapat dari Surabaya, Tangerang, Riau, dan lain-lain. Akan tetapi, kebanyakan penenun lebih menyukai yang berasal dari Tiongkok. Lanjut, Pulau Maratua. Pulau Maratua ini berada di Kabupaten Berau. Maratua dikenal sebagai tempat wisata bahari yang menampilkan keindahan pantai, aneka biota laut dengan bermacam jenis ikan, penyu, dan keindahan bawah laut berupa terumbu karang yang sangat menarik, dan hutan bakau atau mangrove serta pohon kelapa yang memagari pulaunya. Maratua tak kalah indah dan unik dibanding pulau lain di Indonesia bahkan dunia. Pantai pasir putih, air jernih, mendapatkan aneka jenis ikan, lebih khusus ikan barakuda dan penyu sisik hijau, terumbu karang, serta rasa khas buah sukun berkulit agak berduri menjadi kenangan yang sulit dilupakan sehingga banyak wisatawan yang ingin menambah waktu kunjung mereka di pulau ini. Sering dengan pesatnya industri wisata di tanah air, Maratua di masa depan juga digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata unggulan untuk ibu kota negara baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur. Lanjut, Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan juga di Kabupaten Berau. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, yang tadi, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Di kepulauan ini terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau atau mangrove. Selain itu, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, duyung atau dugong, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Kepulauan Derawan ini sebagai rumah bagi para penyu, terutama penyu hijau raksasa dan penyu sisik langka yang terancam punah di Indonesia. Lanjut,
Desa Wisata Kedang Ipil. Desa Wisata Kedang Ipil ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Kota Bangun Darat, yang sebelumnya ini berada di Kecamatan Kota Bangun. Karena terjadi pemekaran, jadi berubah kecamatannya menjadi Kota Bangun Darat. Kedang Ipil ini merupakan salah satu desa tertua dan masih memegang teguh adat dan tradisi leluhurnya, kental akan budaya dan kaya akan sejarahnya. Ini gambar orang menutup baham, yang merupakan sampai sekarang menjadi acara mereka, acara adat mereka, atau acara panen padi yang disebut dengan nutuk baham. Nutuk artinya menumbuk, baham artinya padi muda. Acara ini bisa dilakukan pertengahan tahun saat panen, ini sekitar bulan Mei sampai Juni. Selain itu, masih ada ritual belian atau mengobati orang sakit dengan menggunakan ritual yang dipimpin oleh dewa belian atau dewa laki. Nikah adat, ritual saat orang meninggal, dan masih banyak lagi termasuk objek wisata air terjun, Putang, dan Kandua Raya. Kegiatan sehari-hari warga di sana adalah mengambil air dari pohon aren yang biasanya dilakukan setiap pagi dan menjelang sore. Air aren kebanyakan akan diproses menjadi gula aren atau gula merah, dan sebagian kecil dijadikan minuman fermentasi atau tuak. Pembuatan gula merah di Desa Kedang Ipil dijamin tanpa campuran alias murni dari air aren langsung, sehingga warnanya coklat, segar, dan rasanya gurih. Lanjut, Desa Wisata Pela. Desa Wisata Pela ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara juga, tepatnya di Kecamatan Kota Bangun. Sebagian besar warga di sini bekerja sebagai nelayan. Desa Pela perkampungan nelayan dengan wajah perkampungan pesisir yang didominasi oleh rumah dan jembatan kayu. Jembatan tatakan kayu menjadi jalan utama yang menghubungkan setiap rumah. Karena wilayah Desa Pela dikelilingi oleh sungai, rawa, dan danau. Desa Pela terletak di tepian Sungai Mahakam dan di ujung mulut Danau Semayang. Desa ini memiliki daya tarik wisata yang menarik. Danau Semayang sendiri merupakan satu dari 3 danau terbesar yang ada di Kalimantan Timur. Sedangkan 2 danau lainnya, yakni Danau Melintang dan Danau Jempang. Danau Melintang berada di Kecamatan Merawis. Terus, Desa Pela ini baru saja, atau tepatnya beberapa tahun lalu, ditetapkan sebagai desa wisata dengan berbasis wisata sungai dan danau dengan ekosistem mamalia langka, pesut mahakam, atau lumba-lumba air tawar. Wisata danau karena letak geografis desa yang berada di dekat Danau Semayang. Selain itu, hampir 95% masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Maka masyarakat yang didominasi oleh penangkapan ikan sangat bergantung pada keberadaan Sungai Pela dan Danau Semayang. Desa Wisata Pela juga menjadi daerah kawasan konservasi perairan dan kawasan ekonomi esensial untuk keberlangsungan dan kelestarian pesut mahakam. Pesut mahakam adalah spesies mamalia yang hidup di air tawar. Pesut mahakam termasuk kategori hewan yang dilindungi karena keberadaan hanya sekitar 80 ekor di Sungai Mahakam. Sedangkan yang sering melewati jalur Sungai Pela ada sekitar 20 ekor. Terakhir saya mengunjungi Desa Pela, ada satu anak pesut mahakam yang lahir.
jadi bertambah 21 ekor. Oke, sekian dari saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.